Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafira dari kelas angkatan 1 dengan 14215306. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha yang sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut. Berbondong-bondong untuk berkumpul beribadah menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana. Sehingga membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraha pun akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi orang yang datang ke sana. Maka tentara bergajah itu pun pada akhirnya datang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sicil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan seluruh tentara bergajah, sehingga Abraha dan tentara bergajah mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, menjadi tenang, langit menjadi tenang, dan angin kemudian bersepoi-sepoi. Tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Ahmad atau Muhammad, yang kehadirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan kepada nabi sebelumnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Su'aibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Hanya beberapa hari saja kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dibela dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun ternyata ibunya Aminah meninggal dunia, lalu diserahkan kepada pamannya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang di seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun, sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai, yaitu Abu Thalib. Pamannya bernama Abu Thalib memiliki anak bungsu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil belajar mengembala dan belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang.
Tahun-tahun kemudian tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah ini pada akhirnya berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut, Rasulullah SAW pada saat itu membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanan bernama Maisyarah memberitahukan hal itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid pun terpesona oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah, wanita yang mulia ini, kemudian melamar Rasulullah SAW dan akhirnya mereka menikah, dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalthum dan Fatimah si bungsu. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan-keadaan yang berada di Mekah pada saat zahiliyah, pada sangat zahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman. Banyak terjadi maksiat di mana-mana sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira ini lagi di usia yang ke-40 tahun turunlah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal a'lam alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat tersebut senantiasa menyuruh Rasulullah SAW membaca, menganalisa, menelaah Islam, senantiasa menyuruh kita memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus-menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW, jika kita ingin selamat wahai umatku, berpeganglah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.